akan membuat video tutorial cara cloning materi pada semester sebelumnya untuk kita ambil dan akan kita letakkan pada semester aktif saat ini. Jadi kalau misalnya kita mengajar mata kuliah yang sama semester ganjil yang lalu dan semester ganjil yang ini, jadi kita tidak perlu input dari awal, kita bisa melakukan cloning materi dari semester yang lalu dan bisa kita masukkan ke semester yang aktif saat ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah login ke akun dosen masing-masing yang sudah terdaftar di Spada. Nah, kemudian ketika sudah berhasil login, langkah selanjutnya adalah membuat mata kuliah yang kita ajar di semester ini. Jadi masuk ke administrasi situs, kemudian pilih semester yang aktif saat ini, pilih fakultasnya, kemudian pilih prodinya. Nah, di sini saya contohkan karena di semester ganjil kemarin saya ada mengajar mata kuliah komputer di prodi Ilmu Komunikasi, maka saya akan membuat mata kuliah baru di prodi Ilmu Komunikasi pada bagian ini. Nah, selanjutnya buat kursus baru, diisi data seperti biasa, yaitu di sini saya contohkan PTIK, kemudian PTIK. Nah, selanjutnya untuk jadwal ini kita abaikan saja dulu karena nanti ini akan kita setting di akhir. Kemudian klik simpan dan kembali. Nah, nama mata kuliah sudah kita tambahkan, nama mata kuliah baru di semester aktif. Selanjutnya kita akan melakukan cloning mata kuliah PTIK ini pada semester yang lalu. Caranya adalah cari mata kuliah ini yang mau kita cloning, cari di semester ganjil yang lalu, kemudian kita klik mata kuliahnya yang mau kita cloning, ya, PTIK, klik. Kemudian di sini di scroll ke bawah, ya, kita scroll ke bawah. Di sini ada banyak tombol, kita pilih cadangkan. Jadi kita cadangkan terlebih dahulu mata kuliah yang lalu. Klik cadangkan, kemudian scroll ke bawah selanjutnya. Kemudian scroll lagi ke bawah. Nah, di sini bisa kita pilih ya, mana yang mau kita ambil, mana yang tidak. Kalau kita misalnya mau mengambil semuanya ini, di checklist saja, tapi kalau misalnya ada beberapa yang tidak mau kita ambil, di unchecklist aja, dihilangkan checklistnya. Kemudian scroll ke bawah, klik selanjutnya. Nah, pada bagian ini akan terlihat mana saja yang kita ambil atau kita cloning pada mata kuliah yang lalu. Selanjutnya kita scroll ke bawah lagi dan klik lakukan pencadangan. Nah, di sini klik. Nah, ini kita harus tunggu sampai 100%. Jika sudah 100% nanti tampilannya akan seperti ini. Klik lanjutkan. Oke, pencadangan sudah selesai. Jadi mata kuliah yang saya cadangkan tadi ini, ya. Jadi jangan salah ambil karena di sini saya sudah melakukan beberapa kali pencadangan untuk mata kuliah lain. Di sini ada tanggal pencadangannya dan jamnya juga dan size-nya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk memasukkan hasil cadangan ini ke dalam mata kuliah yang sudah kita buat tadi, ya. Caranya itu kita masuk lagi ke mata kuliah yang sudah kita buat tadi, yaitu dari administrasi situs, kemudian kelola khusus dan kategori, kemudian masuk ke fakultas dan prodinya, masuk ke PTIK. Nah, yang ini, ya. Ini yang sudah saya buat tadi. Klik mata kuliah ini, kemudian scroll ke bawah, pilih dari banyak yang tombol ini, kita pilih pulihkan yang ini, ya, kita pilih pulihkan yang ini, klik. Kemudian kita cari cadangan yang tadi, yang ini ya, yang sudah kita cadangkan tadi ini. Nah, kemudian klik tombol pulihkan. Ingat ya, jangan salah pilih karena di sini ada nama-nama mata kuliahnya. Klik pulihkan. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini, mana saja yang akan kita pulihkan. Kemudian klik lanjutkan. Nah, pada bagian ini kita pilih lanjutkan yang ini. Yang di bawah, tombol yang di bawah yang ini. Ya, klik lanjutkan. Di sini ada dua pilihan, gabungan cadang khusus pada khusus ini, hapus konten dari khusus ini, kemudian pulihkan cadangan. Nah, jika misalnya kita pilih yang ini,
kita akan menggabungkan dengan file jika materi sudah ada di kursus sebelumnya, tapi jika masih kosong maka tidak ada masalah. Nah, jadi di sini saya pilih yang di atas saja karena masih kosong mata kuliah yang baru. Klik lanjutkan, yang lanjutkan ini. Kemudian sertakan metode pendaftaran. Nah, ini kalau kita pilih iya, metode pendaftaran ini maksudnya pada mata kuliah yang lalu kita melakukan setting untuk metode pendaftaran untuk masuk ke mendaftar ke mata kuliah ini. Kita melakukan pembuatan password dan di-share ke mahasiswa. Jika kita pilih ya, maka passwordnya akan ikut dengan settingan mata kuliah yang lama. Jika kita pilih tidak, maka mata kuliah ini mahasiswa tidak bisa mendaftar sendiri. Jadi ini saya pilih ya, karena kemarin mata kuliah yang lalu saya melakukan setting untuk menambahkan password. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini pilih ya, setelah kursus timpa figure pilih ya. Nah, di sini tanggal mulainya. Nah, ini jadwal mata kuliah kita. Ya, misalnya saya contohkan di sini tanggal 3 Oktober 2022. Ya. Jam 1.30. Nah, nama kursusnya ini saya ganti karena sudah mahasiswa 2022A. Nah, nama pendeknya tadi sudah ada, kalau mau diganti juga bisa. Nah, kemudian jika sudah settingan ini, jika sudah diatur, scroll ke bawah dan klik selanjutnya. Scroll lagi ke bawah, klik lakukan pemulihan. Klik tombol lakukan pemulihan. Nah, di sini kita tunggu sampai prosesnya 100%. Nanti jika sudah 100% tampilannya akan seperti ini. Nah, klik tombol lanjutkan lagi. Dan setelah itu untuk mata kuliahnya sudah berhasil kita cloning. Nah, cara memeriksanya, kita masuk lagi ke menu administrasi situs, masuk ke kelola kursus dan kategori, kemudian pilih prodinya, kemudian nah ini ya, ini kan masih belum terlihat oleh mahasiswa. Ini ada tanda gambar mata, ini diklik supaya mahasiswa bisa melihat mata kuliah ini, diklik. Nah, ini ada tulisan salinan 1. Nah, ini bisa kita edit ya. Klik saja ini, klik scroll ke bawah, kemudian edit. Nah, di sini bisa kita hapus salin 1. Kemudian kita periksa lagi di sini. Kemudian prodinya udah benar. Nah, di sini dari tanggal 3 sampai 2022 jam 1. Nah, jamnya bisa kita atur sampai jam berapa. Misalnya jam 15.30. Nah, berakhirnya di tanggal 18 bulan Februari 2023 selama 1 semester. Jadi ini udah otomatis tadi ya. Selanjutnya di sini gambarnya juga sudah ada. Jika mau diganti juga tidak masalah. Klik simpan dan tampilkan. Nah, jika ada seperti ini, nama singkat telah digunakan untuk kursus yang lain. Nah, ini maksudnya nama ini sudah ada di semester yang sebelumnya. Jadi harus kita bedakan. Nah, ini saya buat misalnya PTI IKA 2022A. Nah, jadi jangan disamakan namanya. Kemudian klik simpan dan kembali. Oke. Nah, coba kita periksa di sini. Administrasi situs, kemudian masuk ke prodinya. Nah, ini yang sudah kita cloning. Kalau saya masuk ke sini nanti view ya, lihat ya. Klik dulu mata kuliahnya, kemudian lihat. Nah, ini dia. Sudah ada di semester ini. Selanjutnya kita akan mengunci tiap materi yang ada di mata kuliah ini, karena jika tidak kita kunci, mahasiswa akan dapat melihat
semua materi yang ada di mata kuliah ini, mulai dari materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16, termasuk soal-soal yang pernah kita berikan. Nah, jadi kita akan mengunci agar mahasiswa tidak bisa mengaksesnya. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama adalah klik tombol hidupkan mode ubah di sini, ya. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, sekarang kita pilih pertemuan keberapa yang akan kita kunci agar mahasiswa tidak dapat melihat materi ini. Ya, saya contohkan pertemuan kedua. Ya, klik di sini ada 2 edit. Yang kita klik adalah edit yang di atas ini. Ya, pertemuan kedua, baris pertemuan kedua, edit yang di atas kita klik. Kemudian klik sembunyikan topik. Nah, jika sudah tampil tulisan seperti ini, maka otomatis mahasiswa tidak bisa mengakses materi yang ada di pertemuan kedua. Begitu juga selanjutnya, sampai seterusnya, sampai ke pertemuan 16. Nah, jadi kalau kita klik ini, mahasiswa tidak bisa akses. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya itu sama, yaitu klik lagi edit, kemudian tampilkan topik. Nah, jadi ini adalah cara bagaimana kita mengunci materi-materi yang sudah kita tambahkan mulai dari pertemuan pertama hingga 16, termasuk soalnya. Jadi kalau misalnya kita klik di baris pertemuan, itu otomatis akan terkunci semuanya. Tapi kalau kita klik di baris, misalnya di menulis KTI di sini, saya klik sembunyikan, yang tersembunyi hanya di materi ini saja, sedangkan yang lain ini terbuka. Jadi saya sarankan, jika mau mengunci semua materi ini, klik tulisan edit yang di baris nama topiknya atau nama pertemuannya. Nah, untuk pesertanya ini masih kosong, ya, belum ada mahasiswa karena mahasiswa belum daftar. Nah, yang saya maksud tadi password tadi adalah di sini. Metode pendaftaran itu kalau kita pilih ya, di sini ada pendaftaran mandiri. Nah, klik tanda ini. Nah, ini maksud saya itu. Nah, ini ya, ini password yang kita bagikan ke mahasiswa itu. Jadi kalau ini tidak kita setting, mahasiswa nggak bisa mendaftar secara langsung ke mata kuliah ini. Jadi dipilih saja ya. Jadi begitu cara cloning mata kuliah dari semester sebelumnya untuk dipindahkan ke semester aktif saat ini. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.